Langgar gencatan senjata, Israel kembali menyerang bangunan di desa Kfar Tibnit di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai bangunan militer Hizbullah. Rekaman menunjukkan momen serangan Israel ke bangunan di desa Kfar Tibnit di Lebanon Selatan. Kepulan asap mengepul sementara personel pertahanan sipil dan mobil pemadam kebakaran bergegas ke lokasi. Serangan terjadi setelah IDF mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk untuk menjauh setidaknya 500 meter dari bangunan yang mereka klaim digunakan oleh Hizbullah. Israel telah melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November tahun lalu. Dukungan para selebritas dunia untuk Palestina semakin menguat. Dukungan berupa konser amal hingga musik layanan daring di Israel. Played for France and Manchester United. Selebritis dunia dari berbagai latar belakang seni berkumpul dan menjadi pengisi acara konser Together for Palestine yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Rabu waktu setempat. Acara yang digagas oleh Brian Eno, produser grup musik dunia ini, mencuri perhatian media saat legenda sepak bola Eric Cantona ikut mengkritik kebijakan FIFA yang masih membiarkan tim nasional Israel bermain. Tidak hanya sejumlah musisi dan juga mantan legenda sepak bola, namun juga kehadiran aktor ternama Inggris Benedict Cumberbatch yang membacakan puisi berjudul On This Land There Are Reasons to Live. Puisi yang berisi tentang cinta untuk Palestina sebagai satu-satunya tanah air untuk sang penyair. Konser Together for Palestina digagas musisi Brian Eno berlangsung selama 5 jam guna menggalang dana untuk organisasi kemanusiaan Palestina. The cries of people to those who ascend their death. Pemirsa, satu truk bantuan kemanusiaan dari Indonesia kembali dikirimkan ke Gaza, Palestina. Selain itu, 5.000 paket bantuan bahan pangan juga didistribusikan ke kamp-kamp pengungsian di Yordania. Indonesia kembali mengirimkan bantuan sembako melalui jalur darat perbatasan Yordania, Palestina. Sebanyak 1 truk dengan muatan bahan pangan bertonton. Relawan kemanusiaan dan lembaga kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan bahan pangan kepada rakyat Gaza. Sebanyak 5.000 paket bahan pangan di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Saat ini pintu perbatasan Yordania-Palestina dijaga ketat oleh tentara Zionis Israel dan menjadi kendala bantuan kemanusiaan hingga tidak bebas masuk dan menyebabkan kelaparan akut di Gaza, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami kirim kembali bantuan berupa paket bahan pangan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga bantuan ini cepat sampai dan bisa diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, jalur komunikasi via internet diputus sepihak oleh pihak Zionis Israel, sehingga informasi terjadinya genosida di Gaza tidak terinfokan ke publik. Mengakhiri misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla, kapal Observer yang mengangkut sejumlah delegasi dari berbagai negara diberangkatkan dari Pelabuhan Gamart. Kapal ini akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya yang sudah lebih dahulu diberangkatkan berbagai pelabuhan di Eropa dan Tunisia. Kapal Observer yang digunakan sebagai kapal pemantau dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan diberangkatkan dari Pelabuhan Gamart, Tunisia. Di belakang saya ini merupakan kapal Observer, kapal yang bertugas sebagai pemantau atau kapal observasi dalam pelayaran Global Sumut Flotilla. Kapal ini nantinya akan bergabung dengan kapal-kapal lainnya yang sudah berlayar sebelumnya dari Tunisia maupun Italia. Dalam kapal Observer ini, Koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein ikut serta berlayar bersama Koordinator Sumut Nusantara asal Malaysia yaitu Nabil Al-Nuri dan sejumlah delegasi dari negara lain. Muhammad Hussein, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC, menjadi salah satu penumpang kapal Observer. Menurutnya, kapal ini membawa sejumlah tokoh penting dalam Global Sumut Flotilla, termasuk sejumlah anggota steering komite Global Sumut Flotilla.
dari Inggris ya. Jadi kapal-kapalnya memang kapal-kapal yang space-nya atau seat-nya itu untuk mereka yang memiliki bargaining juga untuk bisa hadir dalam misi ini dalam waktu 24 jam. Kemungkinan kita sudah bisa bergabung bersama atau konvoi armada lain yang sudah lebih dahulu berkumpul di perairan internasional. Dalam misi kemanusiaan global Smooth Flotilla menembus blokade Gaza, Indonesia menyumbang 5 kapal kemanusiaan yang merupakan patungan dari masyarakat Indonesia. Diharapkan misi ini bisa sukses dan bisa sampai ke perairan Gaza untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Dari Tunis, Tunisia, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Perjuangan masyarakat Pati melengsarkan Bupati Sudewo masih belum usai. Warga Pati hari ini kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur. Lebih dari 1.000 personil gabungan dikerahkan mengamankan unjuk rasa. Memecat saudara Sudewo dari keanggotaannya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan kembali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Massa akan menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati. Sebanyak 1.200 personil gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan menjaga unjuk rasa. Mereka mengikuti apel gelar pasukan di halaman pendopo Kabupaten Pati dipimpin Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan sesuai aturan. Bahwa Polri intinya berstatement dan menjamin keamanan dan keselamatan para rekan-rekan, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali ke tempat masing-masing. Personil yang kita siapkan sekitar 1.200 gabungan dari Polri, TNI, dan juga instansi terkait. Massa sebelumnya diarahkan berunjuk rasa di alun-alun Pati. Namun setelah dilakukan beberapa pertimbangan, aksi akan berpusat di kantor DPRD Kabupaten Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo membantah terlibat korupsi. Sudewo menegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, KPK juga bukan Bupati Pati diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api 27 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan, Sudewo menekankan dirinya tidak korupsi. Sebelumnya Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Dan pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, warga Pati menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ini di gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat
harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebulan tidak berkantor, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan warganya hilang ke polisi. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya, untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu, Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Wali Kota Prabu Mulih Arlan disangsi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabu Mulih disangsi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Di SMP Negeri 1 Prabu Mulih.
Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, kepala sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan.